Kecil-kecil cabai rawit. Julukan ini sangat cocok bagi Pulau Bali. Bagaimana tidak? Pulau kecil dengan luas tidak lebih dari 123,98 km persegi memiliki begitu banyak keindahan alam, mulai dari pantai, gunung, danau, hingga desa-desa cantik yang mengisi pulau ini. Bali bukan lagi nama baru di dunia pariwisata. Namanya tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi sudah mendunia. Salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang menjadikan Bali sangat digemari wisatawan adalah destinasi desa wisatanya. Salah satu desa wisata yang terkenal adalah Desa Batuan, yang terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Desa yang dikenal akan darah seni yang mengalir deras pada masyarakat, dan kebudayaannya ini sangat memegang erat konsep Trihita Karana, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Pura Puseh yang ada di Desa Batuan adalah pura Puseh tertua di Bali. Selain itu, di sepanjang desa wisatawan dengan mudah dapat menemukan art shop yang menjual lukisan khas Bali. Sustainable tourism atau sering disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Artinya, pariwisata tersebut dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang, serta tanpa merusak alam dan kebudayaan masyarakat setempat, sehingga dapat diwariskan untuk generasi penerusnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Yayang. Dan saya Wayaniani. Saya Yuning. Kami akan mengajak kalian untuk melihat contoh nyata dari sustainable tourism di Desa Batuan. Memiliki destinasi wisata yang banyak, tentunya diperlukan pengelolaan yang baik bagi Desa Batuan. Kami di sini khususnya Desa Batuan. Di sini kan pariwisatanya yaitu kami punya pura, dan pura di sini yaitu ada cagar budaya. Pura pusatnya di sini itu adalah cagar budaya. Itulah yang menjadi destinasi wisata kami di sini. Dan cara pengelolaannya, ya adik kan mesti tahu kalau kita ini sebagai daerah pariwisata tentu kita juga butuh biaya kan gitu. Dalam biaya itu jelas kami di sini juga memungut seberapa bayaran kepada para pengunjung di sini, khususnya di pura, yaitu berupa masih dana punyo dalam artian sukarela. Begitu cara kami untuk mengelola pariwisata sini, dan kami tetap bertahan pada tradisi dan budaya kami yang telah diwariskan oleh leluhur kami dari dulu, dan penataan pura, kebersihan dan lain sebagainya tetap masih bernuansa seperti dari yang dulu dan tidak meninggalkan pakem daripada apa yang menjadi budaya kami di Bali pada umumnya dan di Batuan pada khusus. Jika pariwisata dikelola dengan baik, tentu akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sebagai salah satu desa wisata, Desa Batuan memberikan peluang yang besar bagi masyarakatnya untuk berwirausaha, seperti membuka art shop, menjual kerajinan keris, dan kerajinan layangan lukis. Selain itu, Desa Batuan juga memiliki LPD untuk membantu masyarakatnya di bidang ekonomi. Nah, kembali lagi ke konsep sustainable tourism, di mana berkembangnya pariwisata bukan berarti kita harus menghilangkan budaya lokal. Tentunya kita harus mengembangkan budaya lokal sehingga wisatawan tertarik berkunjung ke tempat kita. Khusus mengenai pariwisata yang ada di di Pura Puseh Desa Batuan ini, yaitu kalau atraksi-atraksi sementara belum bisa kami sebutkan, tetapi kalau sudah mulai sasi kelima itu sampai sasi ke-9, di sini kami punya tradisi setiap malam ada prosedur pejang.
Tetapi itu kadang-kadang itu ada pariwisata yang datang, karena wisata yang datang itu kan jelas pada siang sampai sore. Tetapi sementara belum ada atraksi pertunjukan. Tetapi yang ada di sini yaitu peninggalan-peninggalan purbakala yang ada dalam kaitan cagar budaya. Nah, kembali lagi kepada konsep Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Dan tentunya di sini, sustainable tourism alam harus tetap kita jaga. Kalau tatanan itu yang diatur oleh HWGW, yang jelas HWGW gak ada di sini. HWGW gak ada di sini, tetapi tata cara dan perjalanan daripada itu jelas, yaitu mengatur keramo yang ada di pelemahan Desa Batuan ini dalam suatu ya umpamanya menjalankan ibadah kita dalam beragama Hindu dan berbudaya, jelas diatur oleh AWG, ada AWG. Sebab banyak yang harus kita perhatikan dalam kegiatan-kegiatan, yang mana boleh dilaksanakan, yang mana tidak boleh. Kan itu pasti ada dalam budaya Bali itu ada, supaya masyarakat Bali itu tidak semau goenya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Kalau di sini tidak boleh, itu semua diatur dalam hal itu. Sepanjang dia masih berada di pelemahan Batuan ini, dia harus tetap menghormati apa yang tercantum dalam AWG yang kita berbuat bersama dengan Tuhan. Kalau kita bicara mengikat sekali, itu sudah dilaksanakan, yaitu yang mengikat sekali dalam tatanan kita, namanya di Bali ada puro deso, ada puro pusat, dan keyakinan kita di Bali itu kan tetap di puro itu setiap 6 bulan sekali, 6 bulan sekali itu harus ada yatma atau arti yang kita lakukan. Dalam hal itu diwajibkan dan diharuskan dan diikat. Memang harus kita mengatakan itu. Kalaupun tidak ada dana dari puro, kita yang harus siap. Nah, kebetulan sekarang kami di sini sudah bisa untuk mengenal itu dari desa ya, menjadi beban daripada masyarakat itu ada. Kalau dulu sebelum ada itu ya tetap dari ramunya sendiri, di atas kesadaran, karena kita percaya dan yakin ini warisan leluhur. Memang kita harus lestarikan, dan kita memang ada di bawah, mau tidak mau kita harus menghormati dan menjaga. Dengan memadukan kebudayaan, menjaga alam, serta kesetaraan ekonomi merupakan salah satu fakta dari pariwisata berkelanjutan. Pariwisata terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, dan kita sebagai generasi muda wajib untuk menjaganya. Thank you for watching our video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Om Santi 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 Om.